Di sini saya akan menjelaskan Project Procurement Management, di mana di sini saya menggunakan PPT Course Technology Thompson Learning. Nah, dalam Project Procurement Management ini, mengapa sih penting? Kita akan bahasnya karena procurement itu berarti kita akan membeli suatu produk, barang atau service dengan outsourcing. Nah, di mana pada tahun 2003 para expert memprediksi pada tahun 2003 dan bahwa information technology outsourcing market itu bakal berkembang sebesar $110 billion. Mengapa perlu untuk outsourcing? Karena outsourcing itu dapat mengurangi biaya, lalu membantu klien organisasi yang kita bantu proyeknya itu untuk fokus pada core bisnisnya, kemudian teknologi, terus untuk memprovide fleksibilitas dan untuk meningkatkan akuntabilitas. Adapun project program management tadi atas procurement planning, solicitation planning, solicitation, sales selection, contract administration, dan contract close out. Procurement planning di sini itu kita akan mendeterminasi atau menentukan apa yang akan diadakan, apa yang akan diprocure dan kapan. Untuk solicitation planning kita mendokumentasikan kebutuhan produk dan mengidentifikasi potensial sumber atau vendor. Solicitation ini kita membuat kuotasi penawaran proposal yang dibutuhkan atau yang sesuai, lalu melakukan seleksi vendor atau source, di mana di sini kita memilih di antara potensial vendor yang ada, mana yang terbaik yang sesuai dengan yang kita mau. Kemudian contract administration ini kita mau manage relasi dengan vendor, kemudian ada contract close out. Di sini kita melakukan confirmation and settlement dari kontrak. Nah, berikut proses procurement management beserta outputnya, di mana di dalam procurement plan ada make or buy decision, kemudian issue request for proposal, lalu ada receive proposal, lalu award contract, complete substantial amount of work, dan yang terakhir formally close contract. Nah, dalam procurement planning akan identifikasi project mana yang dimana kita melakukan identifikasi produk atau service apa yang dibutuhkan dalam project untuk diadakan dari luar organisasi, dimana di sini menentukan apa yang akan diadakan, bagaimana mengadakan, terus apakah akan diadakan, berapa banyak, dan kapan. Nah, adapun procurement planning tools and technique itu dalam make or buy analysis, di sini kita menentukan berapa service mana yang perlu dibeli dari orang lain. Di sini biasanya dibutuhkan analisis finansial. Expert dari internal maupun eksternal dapat menyediakan valuable input dalam menentukan keputusan pengadaan. Contoh make or buy itu seperti ini. Asumsi kita akan membutuhkan sebuah item dengan biaya $90 per hari, dimana untuk mengadakan item itu kita butuhkan investment cost-nya sebesar $1.000 dan daily cost-nya itu akan membutuhkan $50 lagi per harinya. Berapa banyak? Berapa lama yang dibutuhkan untuk risk cost itu dapat sama dengan purchase cost-nya. Lalu bila kita membutuhkan item dalam 12 hari, apakah kita butuh untuk meminjamnya atau untuk membelinya? Berikut contoh penyelesaian dari make or buy
dari make or buy case tadi. Nah, tipe kontrak itu ada 4. Pertama, fixed price or lump sum, kemudian cost reimbursable, time and material contract, unit price contract. Nah, di sini kita dapat melihat kontrak type beserta resikonya yang memiliki risk terendah untuk bayar ialah dengan firm fixed price. Nah, untuk seller risk itu yang memiliki risk terendah itu kontrak type-nya ialah yang cost plus percentage of cost. Nah, statement of work ini adalah deskripsi dari pekerjaan yang membutuhkan procurement atau pengadaan. Banyak kontrak, yaitu binding agreements yang memasukkan SOW di dalamnya. Statement of work yang baik itu memberikan buyers understanding yang lebih baik untuk memenuhi bayar ekspektasi dari pembeli. Berikut contoh dari statement of work. Biasanya berisi scope of work, location of work, period of performance, deliverable schedule, applicable standard, acceptance criteria, dan special requirement. Scope of work ini mendeskripsikan detail dari pekerjaan yang harus diselesaikan. Biasanya mengspesifikkan hardware dan software yang dibutuhkan. Kemudian location of work ini mendeskripsikan di mana pekerjaan itu harus di-perform. Biasanya mengspesifikkan lokasi dari hardware atau software di mana para people di sini harus menyelesaikan pekerjaan mereka. Period of performance ini mengspesifikkan kapan pekerjaan itu diekspektasikan akan dimulai dan berakhir. Biasanya berisi working hours, terus number of hours, terus where the work must be performed and related schedule information. Deliverable schedule di sini biasanya berisi specific deliverable serta deskripsi dari masing-masing secara detail. Kemudian applicable standard ini menspesifikkan company atau industri spesifik standar yang relevan dengan pekerjaan yang akan diperform. Acceptance criteria di sini mendeskripsikan bagaimana organisasi atau pembeli akan menentukan bagaimana sebuah pekerjaan itu dapat diterima. Special requirement di sini menspesifikkan kalau misalnya terdapat special requirement untuk hardware atau software, misalnya harus memiliki sertifikasi, kemudian minimal degree atau pengalaman level dari personel dan sebagainya. Kemudian solicitation planning di sini kita melakukan persiapan beberapa dokumen, biasanya terdiri atas RFP, RFQ, invitation for bid or negotiation. Nah, adapun outline dari RFP itu berisi sebagai berikut. Ada tujuan dari RFP, organization background, basic requirement, hardware and software requirement, deskripsi dari RFP proses itu sendiri, SOW-nya, dan bagaimana informasi schedule-nya, dan sebagainya. Nah, solicitation di sini ini kita melibatkan proposal dan penawaran dari seller, dari penjual. Adapun beberapa cara bagaimana organisasi dapat mengiklankan pengadaan barang dan service itu ada dalam 3 cara. Yang pertama dengan melakukan pendekatan dengan satu vendor, kemudian melakukan pendekatan dengan beberapa potensial vendor, kemudian melakukan pengiklanan kepada siapapun yang tertarik untuk ikut memberikan penawaran. Biasanya konferensi untuk buyers itu dapat sangat membantu mengklarifikasi ekspektasi dari pembeli. Adapun source selections itu melibatkan pengevaluasian proposal dari buyers, lalu melakukan seleksi untuk yang terbaik, melakukan negosiasi kontrak, kemudian awarding the kontrak. Sangat membantu untuk menyiapkan formal evaluasi prosedur untuk menyeleksi vendor. Biasanya disebut dengan shortlist. Berikut sampel proposal evaluasi sheet, di mana
terdapat kriteria, kemudian bobot untuk setiap kriteria, kemudian skor untuk masing-masing vendor, lalu akan dilakukan rating. Nah, kontrak administrasi di sini memastikan bahwa performance dari seller itu memenuhi contractual requirement. Kontrak itu merupakan legal, merupakan sesuatu yang legal, jadi sangat penting untuk memenuhi segala sesuatu yang ada di kontrak. Banyak project manager yang mengignore isu yang ada dalam kontrak yang dapat menyebabkan masalah yang cukup serius. Di sini terdapat suggestion untuk perubahan pada sebuah kontrak, di mana jika terjadi perubahan, proyek itu jika terjadi perubahan pada sebuah proyek itu harus direview, diapprove dan dokumentasikan oleh orang yang sama. Kemudian melakukan evaluasi dari sebuah perubahan itu apakah akan menciptakan sebuah impact terhadap scope, time, cost, dan quality goods atau service yang akan disediakan. Kemudian perubahan itu harus dokumentasikan. Nah, untuk kontrak cost office ini terdiri atas produk verifikasi, di mana di sini menentukan jika semua pekerjaan yang dibutuhkan itu diselesaikan dengan baik dan telah sangat memuaskan. Administratif aktivitas di sini itu melakukan update records untuk merefleksikan hasil akhir, kemudian melakukan pengarchivan informasi untuk keperluan di masa depan. Adapun audit procurement di sini mengidentifikasi lesson learned di dalam proses procurement. Sekian penjelasan saya mengenai project procurement management. Semoga bermanfaat.